Kenapa kata ibad yang dihubungkan dengan Allah, yang disandingkan dengan nama Allah, sifat Allah, atau kata ganti yang merujuk kepada Allah, untuk memberi isyarat bahwa yang bisa dekat, apalagi menyatu dengan Allah, dalam tanda kutip ya, hanyalah orang yang punya intensitas ibadah yang tinggi. Dan orang yang punya intensitas ibadah yang tinggi itu disebut dengan ibad, jamak kasrah. Kalau abid, ibadahnya sedikit, killah. Kalau ibadahnya sedikit, tidak mungkin bersanding dengan nama Allah, sifat Allah, ataupun kata ganti yang merujuk kepada Allah. Kenapa? Ibadahnya sedikit. Ibadah yang sedikit tidak mungkin itu bersama Allah. Yang bersama Allah itu yang ibadahnya banyak, yang ibadahnya bahkan unlimited. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana penggunaan kata ibad dan abid di dalam Al-Quran. Kata abdun yang artinya hamba, itu masdar dari kata abida. Abida itu artinya menyembah, beribadah. Lalu orang yang menyembah itu disebut dengan abid. Sembah yang menyembah disebut dengan abid atau abdun, ya, abdun. Abdun itu bentuk jamaknya ada dua, ya, hamba itu bentuk jamaknya ada dua. Ada jamaknya ibad, ya, ibad, ya. Ada jamaknya abid, abid, ya, dengan ya, ya, abid. Ada ibad. Dua-duanya jamak dari abdun, ya. Abdun itu jamaknya bisa ibad, bisa abid. Bedanya apa? Dia sama-sama jamak. Ibad itu disebut jamak kasrah namanya, ya, jamak yang menunjukkan makna banyak. Karena 3 sampai 10 itu jamak, tapi disebut jamak killah namanya, sedikit. Dia banyak tapi jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Namanya jamak killah, sedikit. Kalau jamak itu banyak, ya mungkin sulit menghitungnya, maka disebut dengan jamak kasrah namanya, banyak. Ibad itu masuk kategori jamak kasrah, banyak yang menunjukkan sulit menghitungnya. Kalau abid itu namanya jamak killah, dia banyak tapi bisa dihitung. Itu kenapa begini. Pasir itu bahasa Arabnya, ya, rimal, ya, jamak daripada ramlun, ya, ramal. Ramlun itu jamaknya rimal. Kenapa pasir itu jamaknya rimal? Karena pasir itu banyak sekali, sulit menghitungnya. Karena sulit menghitungnya, maka dibikin jamaknya jamak kasrah namanya rimal, sebagaimana ibad. Nah, itu fi'al, timbangnya begitu. Lautan, bahrun. Kalau banyak lautannya bihar. Kenapa jamaknya bihar, laut? Kan laut itu banyak. Banyak laut itu, tidak bisa kita hitung. Ya, lebih luas dari daratan, makanya bihar. Nah, dari sini dipahami ibad itu menunjukkan makna banyak ibadah yang dilakukan. Sementara abid itu sedikit ibadah yang dilakukan. Itu maknanya. Menariknya, nah, ini menariknya kalau kita perhatikan Al-Quran, semua kata hamba yang diidafahkan kepada Allah itu selalu bentuk jamak kasrah, ibad.
tidak pernah abid. Coba perhatikan. As-Saffat 40. Illa ibadallahi al-mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas. Kata ibad diidafahkan ke nama Allah. Ibadallah. Dipilih jamaknya kasrah. Ibad bukan abid. Abid bukan abidullah, tapi ibadallah. Menunjukkan makna kasrah. Coba perhatikan surat Al-Furqan 63. Wa ibadur rahman allazina yamshuna 'alal ardi haunan, dan seterusnya. Di sana ada kata ibad yang diidafahkan ke Ar-Rahman, sifat Allah. Di sana disebut ibadur rahman, bukan abidur rahman. Artinya sama, dia sama-sama jamak dari abdun, ya. Tapi di sini ibadur rahman, bukan abidur rahman. Coba perhatikan surat Yusuf ayat 24. Laqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbi wa kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya'a innahu min ibadina al-mukhlasin. Yusuf itu adalah di antara hamba-hamba kami yang ikhlas. Jadi ibadina itu diidafahkan ke kami Allah. Kalau diidafahkan ke Allah, ibadin, maka ibad, bukan abidana, bukan abiduna, tapi ibaduna, karena disebabkan kepada Allah. Coba nanti baca Maryam 63 ya. Maryam 63. Tilkal jannah allati nurithu min ibadina. Sorga itu diwariskan kepada hamba-hamba kami. Bukan min abidina, tapi ibadina. Begitu juga di surat Al-Hijr ayat yang ke-39-40, ya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas. Di sana ada kata ibad yang dinisbahkan, yang diidafahkan ke kaf engkau Tuhan. Bukan abidaka, tapi ibadaka. Begitu juga di Al-Baqarah 186. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, maka saya dekat. Maka kata ibadi diidafahkan ke aku Allah. Maka ibad bukan abid. Pertanyaannya, kenapa semua kata hamba yang digabungkan, yang disatukan dengan Allah, apakah nama Allah Allah, apakah sifatnya Ar-Rahman, apakah kata gantinya kana atau ya, engkau, saya atau kami, selalu ibad, tidak pernah abid. Kenapa begitu? Karena ibad tadi maknanya apa? Kasrah, banyak. Yang banyaknya itu bisa jadi sulit menghitungnya. Kenapa kata ibad yang dihubungkan dengan Allah, yang disandingkan dengan nama Allah, sifat Allah, atau kata ganti yang merujuk kepada Allah, untuk memberi isyarat bahwa yang bisa dekat, apalagi menyatu dengan Allah, dalam tanda kutip ya, hanyalah orang yang punya intensitas ibadah yang tinggi. Dan orang yang punya intensitas ibadah yang tinggi itu disebut dengan ibad, jamak kasrah. Kalau abid, ibadahnya sedikit, killah. Kalau ibadahnya sedikit, tidak mungkin bersanding dengan nama Allah, sifat Allah, ataupun kata ganti yang merujuk kepada Allah. Kenapa? Ibadahnya sedikit. Ibadah yang sedikit tidak mungkin itu bersama Allah. Yang bersama Allah itu yang ibadahnya banyak, yang ibadahnya bahkan unlimited. Maka digunakanlah jamaknya jamak kasrah. Ibadi, hamba-hambaku. Ibaduka, hamba-hamba engkau. Ibaduna, hamba kami. Ibadur Rahman, hamba Tuhan yang penyayang. Ibadullah. Kenapa? Karena ibadah yang banyak akan membuat manusia dekat, bahkan menyatu dengan Tuhannya. Tetapi ketika Allah menggunakan kata abid, selalu dalam konteks keadilan Tuhan kepada hamba. Coba perhatikan. Surah Ali Imran 182. Ya, Ali Imran 182.
Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bizallamin lil abid. Ingat, Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Allah tidak mengatakan laisa bizallamin lil ibad, tapi lil abid. Coba perhatikan juga Al-Anfal 51 ya. Al-Anfal 51. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bizallamin lil abid. Sesungguhnya Allah tidak pernah berbuat zalim sedikit pun kepada hambanya. Abid, bukan ibad. Begitu juga di surah Al-Hajj ayat yang ke-10. Nanti baca surah Al-Hajj ayat yang ke-10. Dzalika bima qaddamat yadaka wa annallaha laisa bizallamin lil abid. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Berbuat zalim kepada hamba disebut abid, bukan ibad. Ya. Begitu juga ya di surat Fussilat 46. Nanti baca Fussilat 46 ya. Man amila salihan fali nafsih wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Allah tidak pernah, Tuhanmu tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Abid, bukan ibad. Begitu juga ada surat Kaf 29. Nanti baca Kaf 29 ya. Ma yubaddilul qaul ladayya wa ma anna bizallamin lil abid. Wa ma ana bizallamin lil abid. Saya tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambaku. Di situ abid, bukan ibad. Semua kata abid selalu dalam konteks keadilan Allah. Bahwa Allah tidak pernah menzalimi hambanya, itu digunakan abid, bukan ibad. Kenapa? Karena abid tadi adalah orang yang ibadahnya sedikit, ya, jamaknya killah. Maka Allah akan memberikan hak-hak seorang hamba walaupun sedikit pernah berbuat baik. Walaupun kebaikannya, ibadahnya, amal salehnya sebesar zarah, Allah tidak akan berbuat zalim. Karena konteksnya begitu. Jadi ketika Allah bicara konteks keadilan, maka digunakan kata abid. Maksudnya sesedikit apapun ibadah orang akan diberikan Allah balasannya. Karena abid maknanya apa? Killah, sedikit. Tapi ketika Allah bicara tentang hamba-hamba yang terpilih, yang mendekat kepadanya, yang terhubung kepadanya, selalu ibad. Ibadina, ibaduka, ibadi, ibadur rahman, ibadullah. Kenapa? Karena intensitas ibadah akan mempengaruhi jarak kita dengan Allah. Semakin banyak ibadah kita perbuat, semakin dekat kita dengan Allah. Kedekatan itulah kemudian yang membuat kita bisa bergabung, idafah namanya, menyatu, majmu', ya, bersatu. Maka dalam konteks kedekatan hamba dengan Allah, maka digunakan ibad jamak kasrah untuk menunjukkan ibadahnya banyak, dekatlah dia dengan Allah. Tapi dalam konteks keadilan Allah, itu abid. Kenapa? Sekecil apapun ibadah dia tetap dapat balasan. Itulah penggunaan ya kata ibad dan kata abid dalam Al-Quran, walaupun dua-duanya sama jamak dari kata abdun. Karena penggunaannya disesuaikan dengan konteks dan pesan yang hendak disampaikan. Begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.